Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kewirausahaan, yang mana video ini merupakan video tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, langsung saja ke intinya ya. Nah, bentuk-bentuk kewirausahaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk-bentuk kewirausahaan yang berdasarkan sistem pengelolaan, dan bentuk-bentuk kewirausahaan yang dilihat dari legalitas hukumnya. Nah, yang dilihat dari legalitas hukumnya itu juga nanti dibagi menjadi dua. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu eh, bentuk-bentuk kewirausahaan yang berdasarkan sistem pengelolaannya. Nah, apa saja itu? Baik, yang pertama adalah badan usaha industri. Nah, badan usaha industri adalah badan usaha yang pekerjaannya mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi paham ya? Dia itu suatu usaha yang mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya seperti pabrik tekstil, nah pembuatan baju, industri sepatu. Nah, itu adalah badan usaha industri. Kemudian yang kedua adalah badan usaha perniagaan. Badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang pengelolaannya usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa merubah suatu apapun. Jadi suatu perusahaan dia membeli barang-barang dari pabriknya dan kemudian dijual ke konsumen. Contoh perusahaan yang besar ya dalam usaha ini adalah Unilever. Nah, Unilever itu dia adalah sebuah perusahaan, tapi dia tidak membuat suatu produk. Jadi dia itu membeli produk dari pabrik, kemudian dia dijual itu. Jadi intinya seperti itu. Yang sering kita umum kita temui ya seperti reseller, dropshipper, itulah badan usaha perniagaan. Kemudian badan usaha agraris. Nah, badan usaha agraris ini adalah badan usaha yang bergerak dalam pengolahan dalam usaha tanah. Jadi usaha ini pengelolaan dalam suatu tanah. Contohnya seperti kebun, kemudian perikanan, kehutanan, dan sebagainya. Jadi maksudnya dia dalam perkebunan itu nanti ditanam kelapa sawit, jadi seperti itu. Nah, ini adalah badan usaha agraris. Mungkin teman-teman pernah pernah dengar gitu suatu PT misalnya misalnya yang PT yang ditanami kelapa sawit, itu biasanya ada nama agro, yaitu adalah suatu badan usaha agraris. Kemudian yang keempat adalah badan usaha ekstraktif. Nah, apa badan usaha ekstraktif? Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang mengelola dan mengolah penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia. Jadi badan usaha ini adalah badan usaha yang mengambil suatu kekayaan alam. Contohnya seperti tambang emas, tambang batu bara, tambang aspal, dan sebagainya. Nah, ini merupakan badan usaha ekstraktif. Kemudian yang terakhir adalah badan usaha jasa. Nah, badan usaha jasa ini merupakan badan usaha yang aktivitas usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Jadi seperti itu ya. Nah, badan usaha jasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu badan usaha finansial. Nah, badan usaha finansial ini contohnya seperti bank, koperasi, asuransi, dan sebagainya. Koperasi, biasanya koperasi simpan pinjam itu ya. Kemudian yang kedua adalah badan usaha non finansial. Badan usaha jasa non finansial ini contohnya seperti perawatan alat-alat pesta, persewaan gudang, persewaan kendaraan, kemudian panggung kesenian, kemudian badan usaha profesi, kemudian badan usaha arsitek yang menggambar-gambar itu.
Ini adalah jenis badan usaha jasa non finansial. Nah, jadi itu ya jenis-jenis badan usaha yang dilihat dari sistem pengelolaannya. Kemudian yang kedua, badan usaha yang kita lihat dari legalitas hukum. Yang pertama, badan usaha yang tidak memiliki hukum, yaitu yang pertama adalah firma. Ini firma merupakan badan usaha yang tidak memiliki hukum. Jadi apa sih firma itu? Firma itu adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh orang dengan menggunakan nama bersama atau satuan nama digunakan bersama. Jadi intinya firma ini adalah dia mendirikan sebuah usaha bersama-sama gitu, sekelompok. Misalnya saya, teman saya, kemudian teman lagi, dia mendirikan sebuah usaha yang bersama-sama dan modalnya juga bersama-sama. Jadi seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan firma. Kemudian yang kedua, badan usaha yang bukan berbadan hukum, yang kedua adalah perseroan komanditer. Nah, apa sih perseroan komanditer? Perseroan komanditer ini sering disebut dengan CV. Nah, mungkin kalau teman-teman sering mengamati suatu perusahaan itu ya, pasti biasanya dia namanya itu biasanya di dalam kurung itu tertulis CV. Keterangannya CV, yaitu yang dinamakan personal komanditer. Jadi apa sih CV itu? CV itu adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan atau mendirikan sebuah perusahaan. Nah, para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan dalam persekutuan. Nah, jadi maksudnya seperti ini ya. Jadi usaha ini mengumpulkan dananya dari orang-orang, istilahnya seperti iuran gitu ya, mengumpulkan dananya dari orang-orang, kemudian diserahkan uang tersebut kepada yang bertanggung jawab untuk mendirikan sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi dia mendapatkan modalnya itu dari orang-orang itu, kemudian perusahaan itu didirikan oleh orang yang bertanggung jawab untuk mendirikan. Jadi seperti itu ya. Dan investasinya orang-orang yang memiliki modal itu pun tidak harus sama. Jadi seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Maksudnya adalah badan usaha yang diwujudkan atau diciptakan oleh hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Jadi maksudnya adalah dia diwujudkan atau didasari atau dibuat, atau intinya ada undang-undangnya aja, seperti itu. Dan seperti itu, ada undang-undangnya. Nah, badan usaha yang berbadan hukum ini yang pertama adalah perseroan terbatas. Apa sih perseroan terbatas? Ya, perseroan terbatas itu yang sering kita temui namanya adalah PT. Nah, apa PT itu? PT itu adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegangnya saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Nah, jadi gini ya teman-teman, PT itu dia mendapatkan modalnya berasal dari bursa efek Indonesia. Nah, perusahaan ini dia meng-IPO-kan atau mendaftarkan perusahaannya ke bursa efek, kemudian kan namanya sudah terdaftar di bursa efek Indonesia. Nah, itu seperti investor-investor yang memiliki modal itu, kemudian dia membeli sahamnya tersebut. Nah, hasil uang untuk sahamnya itu, nah dia dijadikan sebagai modal untuk kelangsungan perusahaan tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya dia mendapatkan modal itu ya dari bursa efek Indonesia. Bursa efek. Jadi seperti itu ya PT. Kemudian yang kedua adalah koperasi. Nah, koperasi ini sering kita dengar ya. Jadi koperasi ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki badan hukum. Nah, ini ya undang-undangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, itu yang dinamakan dengan koperasi. Koperasi ini dia mendapatkan modal itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu dia mendapatkan dari modal sendiri. Dari modal sendiri nih, contohnya seperti simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian sumbangan sukarela, hibah dan sebagainya. Kemudian pendapatan modal yang kedua ini dia bisa mendapatkan dari pinjaman seperti bank dan sebagainya. Nah, kemudian badan usaha yang memiliki legalitas hukum yang terakhir adalah BUMN. Nah, atau badan usaha milik negara. Ya, jelas ya, badan usaha milik negara ini memang dia milik negara ya, sudah jelas dia berbadan hukum. Jadi seperti itu. Nah, BUMN ini adalah sebuah perusahaan yang dia saya baca aja. Badan usaha milik negara. Definisi badan usaha negara yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagai besar modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi BUMN ini dia dimodali oleh negara atau dimodali oleh pemerintah. Kemudian hasilnya juga masuk ke kas negara gitu. Dan tujuan dari BUMN ini adalah ya seperti untuk memajukan negara dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat contohnya saja. Contohnya badan usaha milik negara, perusahaannya Pertamina. Nah, itu kan suatu kebutuhan masyarakat. Kemudian PLN itu suatu contoh badan usaha milik negara atau perusahaan milik negara. Contoh yang lain seperti BRI dan lain sebagainya yang sekiranya diperlukan sangat penting diperlukan ke masyarakat gitu. Nah, BUMN ini juga dia bisa meng-IPO-kan perusahaannya ke bursa efek. Dia bisa seperti contohnya seperti BRI, Bank Rakyat Indonesia. Dia itu kan dia memiliki saham juga dia memiliki mempunyai saham juga di bursa efek. Ya tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri yang diterbitkan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah itu memiliki menteri BUMN yang mana fungsinya adalah untuk mengatur kelangsungan badan perusahaan-perusahaan milik negara tersebut. Nah, itu ya. Mungkin itu saja penjelasannya dari saya. Jadi mungkin jelas ya. Jadi badan usaha yang kita lihat dari yang berbadan hukum yang memiliki atau yang berbadan hukum itu ya seperti PT tadi, kemudian BUMN dan koperasi. Nah, jadi perusahaan-perusahaan tersebut dia memiliki badan hukum atau memiliki dasar dari pemerintah. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Bisa difahami ya. Mungkin itu saja. Baik. Kalau ada kesalahan atau kecepatan dalam penjelasan atau hal sebagainya, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.